Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farasidah dengan NIM S1R022083. Di sini saya akan mempresentasikan terkait langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Ini merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika kelas 6E. Saya mengambil tugas skripsi dari saudari Zulfa Wahusna dengan judul Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Memecahkan Masalah Teorema Pitagoras ditinjau dari Gaya Belajar Siswa kelas 8 SMPN 1 Taliwang tahun pelajaran 2021-2022. Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kreatif matematis kompetensi dasar 3.6 itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya 3.61 menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Sedangkan indikator soalnya menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Indikator berpikir kreatif, kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Nomor soal 1. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi 3.62 menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Indikator soal menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Indikator berpikir kreatif, kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Nomor soal 2. 3.63 menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika diketahui sembarang bilangan bulat positif. Indikator soal menentukan panjang sisi segitiga menggunakan sembarang bilangan bulat positif. Indikator berpikir kreatif, kefasihan, fleksibilitas, kebaruan. Nomor soal 3. Saya mengambil soal nomor 1 pada soal tes kemampuan berpikir kreatif. Adapun soalnya yaitu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A. Tentukan panjang sisi BC jika perbandingan panjang AB berbanding AC adalah 3:4. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaian. Soal nomor 1 itu diketahui segitiga siku-siku ABC. Perbandingan panjang AB berbanding AC itu sama dengan 3:A. 3:4. Nah, siku-sikunya itu berada di A. Jadi, BC-nya ini merupakan sisi miring. Kemudian ditanya berapakah panjang BC. Nah, karena BC-nya yang dicari dan BC merupakan sisi miring, maka rumusnya di sini adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Di sini sedikit typo ya, bukan akar. Nah, caranya panjang tali dapat dicari dengan rumus teorema Pitagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nilai AC-nya tadi adalah 4 dan AB-nya adalah 3. Nah, kita misalkan AC-nya ini 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 4x kuadrat yaitu 16x kuadrat. 3x kuadrat yaitu 9x kuadrat. Nah, kita jumlahkan menjadi hasilnya 25x kuadrat. BC kita hilangkan kuadratnya, maka akan menjadi BC sama dengan akar 25x kuadrat. BC sama dengan 5x cm. Nah, karena BC-nya sudah diketahui, maka untuk menguji apakah hasilnya ini benar atau salah, maka kita bisa substitusikan hasilnya. AB sama dengan 3, AC 4, dan BC sama dengan 5. Ke rumus mencari teorema Pitagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 25 sama dengan 25. Jadi jawabannya benar. Indikatornya fleksibilitas, skornya 4.
Nah, ini merupakan hasil pekerjaan siswa subjek SV1. Oke. Kisi-kisi pada soal nomor 1 ini di indikator soal menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Jadi yang dicari itu panjang dari sisi segitiga siku-siku. Sedangkan pada soalnya ini adalah menentukan panjang dari sisi miring BC karena siku-sikunya berada di A. Jadi kisi-kisi dan soal ini kurang tepat atau kurang sesuai atau kurang cocok. Jadi yang perlu diperbaiki adalah memperbaiki indikator soalnya, yaitu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras diganti menjadi menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Pedoman kriteria tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan kode masing-masing indikator, aspek yang diukur, kefasihan, respon siswa terhadap soal atau masalah, tidak menjawab atau memberi jawaban yang salah, maka skornya 0. Memberi jawaban dengan caranya sendiri tetapi tidak dapat dipahami, skornya 1. Memberi jawaban dengan caranya sendiri, proses perhitungan sudah terarah tetapi tidak selesai, skornya 2. Memberi jawaban dengan caranya sendiri tetapi terdapat kekeliruan dalam proses perhitungan sehingga hasilnya salah, skornya 3. Memberi jawaban dengan caranya sendiri, proses perhitungan dan hasil benar, maka skornya 4. Ini merupakan hasil pekerjaan siswa. Nah, siswa ini mengerjakan dengan caranya sendiri dan hasilnya benar, maka siswa ini mendapat skor 4. Kisi-kisi dalam soal non-tes. Kisi-kisi angket gaya belajar. Gaya belajar, di sini saya mengambil gaya belajar visual. Indikatornya belajar dengan cara visual, mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, rapi dan teratur, tidak terganggu dengan keributan, sulit menerima instruksi verbal. Nomor soal yaitu nomor 1. Kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gaya belajar visual. Siswa dengan kemampuan matematika subjek gaya belajar visual pada aspek ini mengacu pada ide-ide yang dibuat dalam merespon sebuah perintah. Siswa yang fasih dalam memahami konsep matematika akan menghasilkan pemikiran. Pada soal nomor 1, indikator kefasihan dipenuhi dengan baik oleh subjek SV1. Subjek SV1 tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan soal, mampu memberikan ide dalam penyelesaiannya dengan proses yang lengkap hingga akhir penyelesaian. Proses pengerjaannya benar, belajar yang diberikan cukup lengkap, serta mengerti dengan baik mengenai gambar dan apa yang diinginkan oleh soal tes. Hal ini sesuai dengan indikator gaya belajar visual. Hal ini sesuai dengan indikator gaya belajar visual yang diungkapkan oleh De Porter dan Hernaki bahwa subjek dengan gaya belajar visual mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Soal tes, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh wawancara? Pada hasil wawancara ini, wawancara menanyakan kepada narasumber bagaimana narasumber menjawab soal tersebut. Kemudian narasumber menjawab bahwa ia menyelesaikan soal tersebut dengan caranya sendiri. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ini mengacu pada indikator mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Jadi, sesuai antara kisi-kisi dalam soal tes dengan soal yang diajukan oleh pewawancara. Tetapi, pada soal yang diajukan oleh pewawancara, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Ini kurang sesuai dengan indikator belajar dengan cara visual. Karena
jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak sesuai atau tidak menghasilkan jawaban untuk indikator belajar dengan cara visual. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.